dari kelas 2024B dan 2025B dengan judul naskah Senja dengan Dua Kelelawar. Sutradara Faiyatus Sakinah, asisten sutradara Nabila Putri Kinanti, komposer Imelda dan Niken, sutradara make up Justina dan Widya, sutradara setting Maharani, Naisila dan Salima, sutradara kostum Marta, Zahra dan Dwi Aska, sutradara lighting Yece, Aktor Egista, Trusinia, Vera, Titin, Dedi, Rania, Keisha, Safira, Putri, Zelit, Christine, Naicha, Dedi, Dwidaru, Clia, dan Putri. Sinopsis: sebuah penantian seorang gadis, Ismiati, yang bertahun-tahun berdiri di ambang stasiun kereta, membiarkan cintanya pada keluarga merangkak sunyi di bawah bayang-bayang rel. Akankah perjuangan Ismiati berbuah manis, membersihkan namanya dari lembut fitnah dan meraih kembali cinta yang sempat dia tumbuh? Atau akankah kisahnya berakhir tragis, terperangkap dan menjadi kebohongan yang ia ciptakan sendiri? Dosen pemudi yang terhormat dan hadirin sekalian, mari kita saksikan penampilan dengan judul Senja dengan Dua Kelelawar. Selamat menyaksikan. Enggak sayang, Mas gak bakal ninggalin kamu kok. Terus, kamu mau pergi kemana? Pergi kerja, kamu ninggal aku sendirian. Mas kan berangkat kerja demi adik, jadi adik gak usah marah-marah. Ya udah sekarang Mas harus berangkat kerja dulu, takut telat ini. Ya udah kalau gitu, aku anterin sampai stasiun ya. Iya, sayang. Tapi nanti kalau udah sampai sana kabarin aku. Oke. Aku main gitar. Lagunya kok itu saja, Pak. Ya, daripada kesepian, Is. Kesepian itu penyakit yang paling sukar untuk diobati loh, Is. Apalagi anak muda seperti kau itu. Bapak dapat membayangkan bagaimana rasanya penyakit seperti itu, nak. Nah,
lagu ini. Mungkin juga digarang saat kesepian begini, Is. Kamu dengarkan ya. Oh, jauh di mata, dalam kenangan, tetap terbayang. Wah, ngomong, kamu itu seperti tidak mengerti kesenian aja. Lawang orang lagi mencurahkan jiwa raganya pada irama yang begitu menghanyutkan. Malah kok tirukan seenaknya. Bukan gitu loh Mas. Saya menirukannya karena tergetar dengan nyanyian itu. Ya hingga tidak sengaja menirukan suara yang bening itu. Walah. Kenapa begitu sore kau pulang itu, Mo? Itu si Somas sedang sakit. Jadi saya menggantikannya. Kapan? Kemarin kan si Somo sudah ke lapangan nonton sepak bola toh. Iya. Tapi belum sembuh betul. Dia kan orang baik kan Mas? Benar itu, Mo. Ya sudah sepantasnya kalau saya menolongnya. Loh, Ini, ayo, ada apa ini malam-malam berdua di sini? Ya, Bapak sedang kesepian katanya. Jadi, saya diminta untuk menemaninya agar melupakan kesedihannya. Walah, Mas Udini kok. Kok gue. Ya sudah, Mas. Istri yang sudah meninggal, gak usah disesali, Mas. Tapi kalau tak tahan jadi sudah, nikah lagi aja. oh, sembarangan kamu itu. Mo, mampirlah sebentar. Ya, mau mandi dulu aku. Bahagia benar ya sekarang. Banyak bergurau dengan teman-teman. Sesudah adanya kawin semuanya. Begitu kan maksud Bapak? Iya, Is. Nampak berbeda. Oh iya, Is. Kemarin Marjuki datang ke rumah loh, Is. Si jambung keuangan pabrik rokok itu. Iya. Ia ngajak jalan ke kali kurang minggu besok. Itu pun kalau kita mau, Is. Si Marjuki kan cukup baik untuk berumah tangga, cukup baik budinya, cukup punya nama di masyarakat. Ya, cukup sesuai dengan kok, Is. Cukup apa lagi? Cukup banyak memberi apa pada Bapak? Bapak sudah tahu kan? Aku tidak pernah mencintainya, Pak. Tidak pernah mencintai orang lain. Aku tahu penderitaanmu, Is. Aku tahu kau mencintai Suwarto. Tapi apa gunanya mencintai orang yang sudah beristri? Ia sudah kawin, tapi kau masih kepala batu. Hingga tiap sore kau berdiri. Untuk apa, Nak? Apa gunanya? Kalau kau bisa merebut hatinya dari Mursiwi, itu akan menghancurkan kehidupan Mursiwi, Is. Peduli apa orang lain menderita? Peduli apa Bapak pada nasibku? Aku lebih dulu mencintainya, Pak. Sejak kami berdua sekolah rendah di tempat ini, sampai sekolah lanjut di kota, aku selalu bersama satu kereta api setiap hari. Aku selalu membayangkan masa-masa bahagia dengan dia. Mursiwi tidak lebih berhak dari aku. Aku percaya cintaku lebih suci. Itulah sebabnya aku masih memiliki harapan
dan tidak pernah mencintai orang lain. Aku tidak bermaksud menyakiti hati Bapak, tapi haruskah aku mendesai hatiku sendiri? Itu akan berakibat lebih menyedihkan, Pak. Jadi, kau menunggu mereka berpisah, Is? Aku akan memisahkan mereka. Is, tolong pikirkan lagi. Tinggalkan Nak. aku sendiri, Pak. Ini ada perlu dengan kepala. Ismiati. Sendirian aja, Is. Iya, sendirian. Aku mau menjemput Mas Warto. Aku duluan saja, Mur. Kenapa tergesa-gesa, Bu Sis? Ini ada perlu denganmu kepala. Ya sudah, aku duluan ya. Oh iya, Bu Sis. Tadi Bapak menunggu. Katanya sudah lama tidak ketemu. Ya sudah. Nanti saya mampir setelah acara ini selesai. Aku duluan ya, Mur. Is. Hati-hati ya, Bu Sis. Ya. Rajin benar kau menjemput suamimu. Akhir-akhir ini Mas Warto banyak sekali jodoh, sehingga dia memerlukan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa lelah. Jangan lagi. Ya, pokoknya dia perlu dijemput ya agar dia senang. Duh, iya, aku paham. Oh ya, Is. Mas Warto, kau juga bicarakan dirimu. Dia bercerita bahwa dulu kalian selalu satu kereta api waktu masih sekolah. Ia suka pada aku, Is. Hanya saja, akhir-akhir ini Mas Warto menjadi heran. Mengapa sikapnya yang dulu-dulu itu berubah, Is? Dan ia juga berkata bahwa kau seharusnya bisa kawin. Oh ya, Is. Besok lusa aku sama Mas Warto mau pergi liburan. Mas Warto merencanakannya sih ke Tawangmangu. Kau bisa ikut kok kalau kau tertarik dengan tempat itu. Akan kupikirkan tentang itu. Mau menjemput Mas Warto. Jangan lupakan tentang liburan itu ya, Is. Bye, Is.
udah. Nanti kalau sampai rumah, aku pijetin deh, ya? Iya sayang. Ismiati. Mas, katanya Ismiati besok lusa mau ikut kita pergi liburan loh. Benar kok gini Godis. Aku hanya main-main, Wan. Kalau kau sungguh ingin ikut, tak masalah. Nanti ku ajak teman yang bisa menemanimu, Is. Tapi aku ada keperluan lain dari minggu besok. Ya, ternyata ia sudah ada janji dengan seseorang. Iya. Ya, kalau begitu tidak usah diganggu lah, Mas. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, Is. Kalau begitu, kami mau pergi pulang dulu ya, Is. Jangan lupa tentang undangan itu ya, Is. Selamat malam, Ismiati. Is. Musiso, telah menunggumu di rumah, nak. Ia ingin menemuimu karena suatu hal. Bukannya kau sendiri kan yang menyuruhnya mampir. Iya. Aku yang menyuruh dia mampir tadi. Kau ditunggu seseorang, Is. Kedua orang itu sudah tak tampak. Kau sebaiknya pulang, nak. Pak, jika seorang perempuan membunuh karena sakit hati, berapa tahun dia dihukum, Pak? Pak, berapa tahun kira-kira? Tak mungkin kau lakukan, Is. Aku yang bertanya berapa tahun? Tak mungkin kau lakukan. Itu perbuatan yang nyasar, nak. Kalau sekiranya perlu tempat untuk berteduh, mampirlah ke rumah saya, nak. Hujan tak begitu deras, Pak. Tapi kan, lebih enak menunggu di dalam. Kebetulan saya ada kopi panas di rumah. Saya sedang mencari seorang. Apakah Bapak tahu wanita yang bernama Mursiwi? Siapa, nak? Mursiwi, Pak. Walah, Mursiwi. Sepertinya dia mengunjungi perhelatan perkawinan temannya di kampung sebelah sana, nak. Nah, itu yang musiknya terdengar sampai sini. Suaminya juga, Pak. Kalau Suwarto sepertinya masih bekerja. Sebentar lagi ia pasti pulang. Biasanya Mursiwi sendiri yang menjemputnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, nak. Kalau ada apa-apa, mampirlah ke rumah saya ya. Sebelah sana rumah saya. Nama saya Marsudi. Saya Sulaiman.
sekarang? Apanya hilang? Orangnya yang hilang. Pak, kau ini seperti reserve saja. Aku agak curiga, sis. Mau kemana kau? Pergilah. Masih banyak tamu undangan di sana. Kau mengusirku? Janganlah. Pergilah. Ya sudah, saya pergi. Is, Iya Pak, kemarilah sebentar, nak. bukankah Bapak mengatakan aku tidak boleh berdiri lagi di sini? Kemana teman-temanmu yang lain, Is? Aku tadi pulang duluan. Mursiwi masih di sana. Katanya menunggu Suwarto. Jadi, kau merasa terganggu kalau berada di sana? Toh tidak ada gunanya aku menunggu di sana, Pak. Oh iya, Is. Tadi ada orang yang mencari Mursiwi. Aku kira keluarganya. Tapi mencurigakan sekali orang itu, Is. Bapak selalu memikirkan seseorang. Apa salahnya kalau ia datang kemari? Karena kesepian juga. Hari begitu sepi dan basah. Tapi, Is, ia sama sekali tak mau menoleh kepadaku. Mungkin ia sedang memikirkan sesuatu sehingga segan untuk berbicara lebih lama dengan orang lain. Mungkin ya, Is. Tadi itu kata-katanya seperti bukan suara dia lagi, Is. Masa ganti suara, Pak? Hujan semakin deras. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Mas Suci, dengar suara orang mencari tadi tidak? Sepertinya di pintu masuk sebelah timur sana, Mo. Ada orang terlanggar kereta itu mestinya. Walah, tak kira kalau perampokan lagi, Mas. Bukan, Mo. Kalau itu Mas orang bunuh diri, orang stres tuh. Mas Suci tidak lewat sana. Saya tak tahan lihat darah, Mo. Mbak, ngeri banget sama kejadian tadi. Ya ampun, Mbak, kasihan sekali Mursiwi bandengnya. Iya, Mbak, ya ampun. Tahan. Gitu loh, matanya dia copot tadi. Iya, Mbak, matanya nggak semua. Sudah. Mas, ayo pulang. Aku merinding. Iya, Mas. Ada Mas, saya pulang dulu ya. Hati-hati ya, Mbak. Pak, ayo kita pulang. Kamu mau kemana? Rumah kita loh di sana. Ayo kita pulang. Mana kamu ini? Kenapa Bapak terpaku begitu? Kenapa? Aku tahu pikiran Bapak. Kalau sudah tahu, Bapak berpendapat aku yang bunuh Mursiwi seperti kataku semalam. Bukan aku yang bunuh Mursiwi, Pak. Sungguh. ya, memang bukan aku yang membunuh dia, tapi seorang pemuda yang telah membunuhnya, nak. Itu aku pun tidak tahu. Tak mungkin kau bukan suruhanmu, Is. Aku pernah melihat pria setinggi dia tadi. Dia pernah bertemu denganmu. Tapi aku tak tahu lagi di mana ia bertemu denganmu. Aku tidak membunuhnya, Itu Pak. perbuatan yang rendah, nak. Kataku semalam tidak Itu benar-benar. perbuatan yang licik. Perkataanku semalam terlontar begitu saja dengan rasa cemburu dan dendamku. Tapi kemudian aku menyesal. Aku menyesal, Pak.
hidupku, ada satu hal yang kupertahankan, Is. Ialah keluhuran budi. Aku tidak menjadi kaya karena mempertahankan itu. Setelah masa pendudukan, aku bisa membuka harta benda pabrik. Tapi pikiran ini menarik maksud itu, nak. Dalam masa Jepang, aku bisa mengumpulkan perempuan-perempuan. Itu bisa kulakukan. Tapi apa gunanya jika berusaha menekan martabat sebagai seorang manusia? Bapak masih sanggup untuk bertahan, nak. Ini justru kau sendiri yang menghancurkannya. Seseorang yang paling Bapak sayangi. Tuduhan Bapak tidak benar. Kau seharusnya bisa berbuat yang lain, Is. Tidak melakukannya, Pak. Dia membunuh karena persoalan pribadi tentunya. Tapi terbukti, sehari setelah kau berkata, Mursiwi meninggal, nak. Semalam aku telah menyesali perkataanku, Pak. Kau hanya menyuruhnya, Is. Kau seharusnya bisa berbuat yang lain untuk mencintai Suwarto. Suwarto adalah orang yang paling baik padaku. Dia menolongku lahir maupun batin, Is. Dia bisa mengembalikan putus asaku saat aku menjadi lemah. Jika kita mempunyai perasaan yang dalam, kenapa kau kerjakan dengan cara begitu, nak? Cara bagaimana, Pak? Kau masih belum merasa. Aku tidak melakukannya. Tuhan, aku minta percaya padaku. Minta Bapak percaya padaku. Bapak Suwarto adalah orang yang paling akrab denganku. Dia sudah seperti saudara kandungku sendiri, Is. Yang menitipkan Suwarto sebelum dia meninggal. Segala kebahagiaannya adalah kebahagiaanku. Segala kesedihannya kesedihanku. Bagaimana jika peristiwa ini terbongkar, nak? Kalau aku tidak melakukannya, apa yang akan terbongkar, Pak? Tapi peristiwa ini adalah suatu noda. Ini apa dengan prasangka? Aku hanya minta kepercayaan Bapak. Lain tidak. Hanya Bapak teman satu-satunya aku bergantung. Bapak pikir dengan membunuh Mursiwi, Suwarto akan menyayangiku? Tidak, Pak. Dia akan memiliki perasaan yang sama dengan Bapak. Dia akan benci selamanya, dan itu akan benar-benar terjadi. Cuma semua orang akan berpikiran demikian. Memang sepatutnya jika orang-orang berpikiran begitu. Karena semua orang tahu aku mencintai Suwarto. Menyolok terhadapku. Bagaimana, Is? Bagaimana aku menaruh mukaku saat bertemu dengannya? Aku akan tersiksa selamanya, nak. Aku bisa menjadi tidak tersisa. Dengan bagaimana? Jika Bapak sanggup mempercayai aku. Percaya. Percaya kepadamu bahwa dia akan berbuat yang gitu, nak. Percaya bahwa aku berkata benar, Pak. Percaya bahwa kau yang paling jujur. Percaya bahwa kau yang paling suci. Percaya bahwa kau cinta bapakmu, Is. Iya. Itu artinya kau mencintai bapak. Itu tak membuktikan kau sayang padamu, Is. Sekarang katakan, Is. Sekarang katakan benar bapak. Katakan, Is.
Sudah habis kereta, Bu. Tinggal sekali saja. Yang terakhir nanti. Saya tidak keberatan. Kau asyik bermain dengan batu-batu dan rel itu. Tetapi saya keberatan jika kau tidak bekerja sama sekali tentang kematian istrimu. Ya, itu memang hal yang berat bagi seorang suami. Apalagi kau belum lama kan kawin dengan dia. Artinya masih dalam tingkat kemesraan yang hangat. Tetapi sekarang kau harus bisa berpikir bahwa ia sudah meninggal toh. Sudah semestinya kau sanggup untuk bekerja kembali. Saya sudah tertarik bermain batu malam ini, Bu. Ya, saya mesti bekerja kembali. Jangan kemari lagi ke sini pada malam hari. Tempat ini akan mengingatkan kau dengan hal yang bukan-bukan. Apa gunanya tiap malam duduk di sini? Saya tidak memikirkan Rosili, Bu. Iya, tetapi pikiran akan datang jika kau sudah di tempat ini, toh. Ibu jangan khawatir kalau badan saya lempar ke kereta itu, Bu. Tidak ada pikiran untuk bunuh diri. Sama sekali tidak. Setidaknya kau akan menjadi lelah. Lalu esok bangun terlalu siang, menyebabkan kau segan untuk masuk kerja kembali. Saya belum 2 minggu, berapa kali pertahunan, Bu? Oh iya, sebaiknya kau ikut rombongan sepak bola anakku saja toh. Tentu kau akan jadi sehat kembali. Saya harus menemukan orang yang mendorong Rosili, Bu. Itu bukan kewajibanmu untuk membalas dendam dengan tanganmu sendiri. Kalau yang kesini, Bu, dia akan pasti kesini. Itu tidak semestinya kerjakan. Siapa mengatakan tidak semestinya? Kau akan dituntut oleh hukum. Itu sama saja dengan pembunuhan biasanya. Saya tidak peduli. Itu berarti kau menghancurkan keluargamu sendiri. Saya tidak peduli, Bu. Yang penting dendam saya harus lunas. Bagaimana nasib bapak ibumu kalau begitu? Mereka tahu aku berbuat demikian. Bapakmu tidak pernah mengharapkan kau balas dendam dengan benci begitu toh. Bu, dulu Bapak juga pernah menghantam seseorang dengan parah karena ibu. Semestinya Bapak merasa beruntung orang itu masih hidup karena bisa bebas dari tuntutan, Bu. Tapi apa? Bapak justru menyesal orang itu bisa selamat. Ibu tahu apa? Tapi ibumu lebih mengharapkan kau selamat selamanya, nak. Ibu selalu mengharap kepada anak-anaknya, Bu, untuk membela kehormatannya. Ada jalan hukum untuk membela kehormatan. Kita ini telah menjadi orang yang beradab. Mengurusi orang. Itu perbuatan hukum, Bu. Bukan, itu bukan perbuatan hukum. Tetapi kau tidak bisa mendasarkannya untuk berbuat sesuatu. Kalau saya menyerahkannya kepada yang berwajib, bisakah polisi menangkapnya? Andai kata ia ditangkap, tapi yang mempunyai pengacara yang pandai, belum tentu ia akan bersalah. Ibu seharusnya mengerti keadaan sekarang bagaimana. Ya, saya mengakui kenyataan itu. Tetapi amat menyesal lagi jika kau ingin menambah kenyataan itu, toh. Saya tetap di sini memperingatkan kau agar bisa berdiri dengan benar. Oh iya, saya ada sedikit uang. Nanti saya akan membawakan sesuatu untukmu. Selamat malam, toh. Saya akan kembali lagi. Jadi, itu acaranya benar buat saudara ya, Bu. Ya, sesuai dana yang akan kita dapatkan nanti, kamu. Ah, kira-kira apa yang nanti acaranya? Ya pasti musik pemuda-pemuda kita sendiri. Alah, dengan Eta Yudi loh. Ya iku. Main males-males kok. Acaranya gitu-gitu wae. Kalau lombanya, Bu? Macam-macam lomba akan diadakan. Lomba makannya ada enggak? Wah, lomba makan. Nah, itu kalau ada saya yang pertama kali daftar, Bu. Kau ini. Itu kalau nggak menang juga lumayan, Bu. Hei, besis,
kebetulan sekali. Tadi berdikun kemari, dia bilang ingin menraktir kita semua. Jadi nanti kita tunggu di sini saja. Pasti begini, bener Ya, gak? inilah bilang kalau berdikun mau menraktir ini. Ya itu. Hah? Tadi dari mana saja dia? Tadi kita habis rapat, Mas, membentuk panitia peringatan Hari Kemerdekaan. Benar itu toh. Hari Kemerdekaan Indonesia Raya. Jadi Pak Mudowo bilang, saudara-saudara, kita akan peringati Hari Kemerdekaan Indonesia Raya. Bukan begitu, Tante. Beliau mengatakan bahwasanya dalam memperingati Hari Kemerdekaan akan diawali dengan lagu Indonesia Raya. Ya, itu maksudku. Ini Pak Agung. Tahu Pak Agung? Pak Agung. Yang biasanya ada di masjid. Ya, saya tahu itu. Nah, gini toh. Iya, Indonesia Raya yang berdiri dari New Hijau. Alah, kau itu selalu saja salah dengar. Beliau itu mengatakan bahwasanya setelah lagu Indonesia Raya akan dilanjut dengan lagu New Hijau. Ya maaf, saya kan juga dari tempat yang jauh. Saya aja nggak tahu Pak Mudowo bilang apa. Oh, Selamat malam semuanya. selamat malam, Is. Bawa apa itu, Is? Ini loh Bu, dari Budikun. Tadi Budikun masih repot, jadi kita disuruh ini sendiri. Hah? Lumayan juga ini. Ayo, mampir. Saya tunggu dulu, aku sudah mau. Walah, dong saudaraku. Kau itu biasa saja. Apa? Ayo, mana apa? Apa aja? Apa aja ini? Loh, baknya Bu Sis. Ini loh tak cari-cari baknya. Apa ya namanya? Kau ragu bang. Ketika mendapatkan sesuatu malah menggunakan aneh. Ini apa ya? Dia pengen menyakiti. Mana kok? Mau dikatakan bagaimana? Info ini membuat hati ganti yang sayang saja. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati. Nah, ya kan? Ya apa-apanya. Kalau mau mengambil baktian, jangan sambil mengatakan hal yang tidak jelas. Artinya, berdiri nyaman. Senang banget Bu Sis. Kalau ini jelas nyaman, malam ini kita terbang. Oh, ya. Oh, siswa ini masa nggak dari orang dikit-dikit selalu dikritik ini loh. Bukan kritik begitu. Terus kritiknya bagaimana? Kritik saya kan kritik memperbaiki dan membangun. Yang membangun. Ah, negara dibangun. Pasti kok yang dikritik saya. Coba kritik Pak Haryono. Coba kritik Pak Haryono. Oh, hilang besok pasti. Loh, artinya kan kritik saya itu memiliki dasar-dasar yang kuat. Wah, Bu Sis. Kritik seperti itu membuat pusing. Argumen kritik itu namanya. Bener gak toh? Iya. Benar sekali kok. Tak mau benar. Oh, ini Mas Warto sama Bu Siswo kerja sama ya? Hah? Malam ini gak suka sama saya. Biasanya gak makan bakpia banyak. Pasti gitu. Hah? Was, Bu, aku mau pulang. Ini bakpia. Satu, dua, semua tak bawa ini. Pelan-pelan. Masa bakti yang tinggal 8 gitu mau diambil semua? Oh, jam 4. Ayo, tangan ini bagus. Wah, dah. Mau pulang loh? Ah, Pak, kancan. wah, Iya, ayo bareng. ayo. Ya, tapi aku mau ngambil bakpia 6 saja. Loh. Benar. Bu Siswo. Duluan
deh kalau yang bilang Ismiati. Ya Is, aku pulang dulu ya. Dalam pada budiku nggak semuanya sudah habis. Kami terima kasih banyak ya. Bilku jeblok. Waduh. Udah Is, duluan aku. Iya, hati-hati ya Pak Tomo. Pak. Iya Pak, hati-hati. Turut berduka atas kematian Mursiwi, Wan. Ya, sudah 2 minggu yang meninggal. Aku belum sempat bertemu dengan kau selama ini. Sampai ada waktu untuk bercakap-cakap. Seperti malu terhadap aku sungguh ini. Aku mengharapkan kau bisa mengatasi kesedihanmu selama ini. Kau bisa merupakan seseorang yang sudah tidak ada lagi kan? Lalu bekerja kembali seperti sedia kala hingga ya seluruh keluarga tidak lagi menderita. Kau tidak suka perkataan begitu ya? Disuruh siapa kau berkata begitu, Is? Dijanjikan apa kau berkata begitu? Kau sudah tahu kan bagaimana bersama dengan aku? Aku tidak pernah membicarakan kau dengan dia. Perkataanmu itu baru 2 menit yang lalu dikatakan budiku kepadaku, Is. Kemudian kau datang membawa bir dengan kata yang sama bentuk dan rupanya. Dan kata itu sudah dikatakan tiap orang kepadaku, Is. Tiap hidup yang berjumpa di jalan. Bekerjalah kembali, bekerjalah kembali. Jangan ingat kematian istrimu terus. Kau tahu, Is, perkataan itu tidak meringankan penderitaanku. Tidak mendorong aku bekerja kembali, Is. Tidak. Seseorang terbunuh karena didorong oleh kereta api. Apakah aku harus membiarkan orang itu tidak terhukum, Is? Atau aku menarik pembalasan dendamku? Di mana perasaanku sebagai laki-laki, Is? Kau sumpah menjadi perempuan. Di mana harga diriku, Is? Perkataanku lain dengan perkataan-perkataan mereka. Mereka berkata, ada kewajiban mereka sebagai sahabat. Tapi aku berkata karena suatu perasaan lain. Kenapa seseorang suka mencampuri perasaan orang lain? Pelakak seorang kiai menyembah telinga dengan penuh kata-kata. Termasuk juga kau, Is. Aku tidak bermaksud keduanya itu. Mereka berkata karena ingin berkata. Tapi aku berkata karena aku sayang padamu. Itu tidak pernah kupikirkan, Is. Kau telah kuanggap adikku sendiri. 3 tahun lebih aku menunggumu. Aku berharap kau punya perasaan demikian terhadapku. 3 tahun aku menahan pernyataan demikian, tapi kau malah menikah dengan Mursiwi. Terlalu rendah seorang perempuan harus menyatakan demikian terhadap laki-laki. Tapi itu sudah tidak kupikirkan. Rasa itu tumbuh saat kita setiap hari satu kereta ke sekolah. Sejak itu, aku sudah punya angan-angan terhadap kau. Itu harus kau ketahui, Wan. Itu tidak kuduga sebelumnya, Is. Semua orang tidak pernah menduga, kecuali Bapak. Tapi Bapak tahu bagaimana harus berbuat. Dia menyimpan rahasia demi kebahagiaanmu, Wan. Tapi sekarang, kau sudah terlepas dari seseorang. Sudah terlepas. Lalu bagaimana, Is?
istriku. Aku tidak mengharapkan dia meninggal. Tapi dengan meninggalnya, timbullah harapanku Kau kembali. mengharapkan dia meninggal, Is. Bahkan mungkin kau yang merencanakan kejadian ini. Atau kau yang menyuruh seseorang untuk mendorong istriku. Itu sudah nampak sekali, Is. Sudah nampak sekali. Aku tidak akan mencintai orang lain, Is, sebelum mengetahui siapa yang membunuh istriku. Dan aku tidak akan memikirkanmu sebelum mengetahui siapa yang merencanakan kejadian ini. Aku tidak merencanakannya, War. Tidak, Warto. Tidak. Is, hari sudah begitu malam. Hujan lagi. Nanti kok bisa sakit, Nak? Tiap sore kau berdiri menunggu kedatangan Suwarto. Itu akan merusak kesehatanmu, Nak. Sudah terang. Suwarto masih gelisah memikirkan kematian istrinya. Gelisah mencari siapa pembunuh istrinya. Itu semestinya kau tahu. Dan mengurangi perbuatan yang terlalu bernafsu, Nak. Apa kata orang lain tentang kau? Jika kau terlalu gelap hati mengejar seseorang yang baru saja kematian istrinya. Apa kata orang lain tentang aku, Is? Seorang tua yang tak bisa menasihati anaknya. Dan apa kata orang lain tentang Suwarto? Ia belum 40 hari bergabung. Itu semestinya kau tahu, Nak. Setiap sore kau berdiri memandangi langit-langit. Jadi, aku yang bersalah, kan? Bukan bersalah begitu. Aku gelap hati dengan berbuat demikian. Apa aku menjadi perempuan jahat karena mencintai dia? Bukan hanya itu perkataan orang lain, Nak. Dia lebih mengkhawatirkan untuk dirimu sendiri. Dengan perbuatanmu, orang-orang sudah mulai berpikir bahwa kau adalah pembunuh Mursi, Is. Kau yang tahu bahwa Mursi pulang dari perhelatan perkawinan dan menjemput Suwarto, kan? Itu semestinya kau jaga. Jika benar demikian perkataan orang banyak, apa akibatnya nanti, Nak? Hukuman itu akan terasa berat dan memalukan bagi seorang perempuan. Itu semestinya kau tahu, Is. Kelak, jika keadaan sudah terang, Suwarto kembali sadar seperti sedia kala. Kau bisa menemuinya kembali, Nak. Aku tidak mau terlambat seperti yang telah lalu, Pak. Aku tidak mau menunggu seperti tahun-tahun yang lewat. Tapi, Is, ia sudah berkata kepadaku bahwa ia akan mencari pembunuh istrinya. Itu pun sudah dikatakannya padaku, Pak. Bahkan, dia sendiri telah menuduh aku menyuruh seseorang mendorong. Buat apa dipedulikan tuduhan orang lain? Tapi tuduhan orang banyak bisa mengkhawatirkanmu, Is. Aku lebih baik dituduh. Aku bisa mencintai Suwarto, Pak. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Pemuja tidak hanya dia di kota ini.
bahkan di kota-kota besar, lebih beribu-ribu yang lebih tampan dari Suwarto. Sampai-sampai kau merupakan dirimu sendiri untuk mencintai seseorang, nak. Gitulah kecintaanku, Pak. Bapak harus bisa menghargai percintaan begitu. Saling mencintamu dianggap sepi, nak. Ia akan terbuka hatinya pada suatu ketika. Kapan pun ditangkap, belum tentu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan kau masih gusar karena waktu yang begitu lama dan menjepit. Tidak lama. Ia akan mengetahuinya, Pak. Kau tahu siapa ia, nak? Tahu sih tidak. Tapi aku harus menemukan dia agar Suwarto tidak mencari lagi. Lalu mulai memikirkan perasaanku. Ya, itu akan berjasa bagi Suwarto. Aku bisa membantunya. Nanti malam ia akan mengetahui siapa pembunuh istrinya. Dan mulai memikirkan aku, Pak. Bukannya kau sendiri yang telah membunuhnya, Gadis? Aku belum tahu apa aku sendiri atau orang lain. Bicaralah yang benar, nak. Perkataanmu bisa membayangkan dirimu sendiri. Membayangkan bagaimana? Kau bisa ditangkap dengan bergurau seperti itu, Gis. Aku sudah bosan bersungguh-sungguh, Pak. Nanti malam ia akan mengetahui siapa pembunuh istrinya. Kemudian ia akan berhenti mencari, lalu memikirkan aku. Mungkin dia akan menerima aku. Mungkin juga ia akan menolakku dengan satu perbuatan yang dahsyat. Atau mungkin juga tidak berbuat apa-apa. Bapak tidak cemas, bukan? Bapak bercerita, ketabahan jiwa harus ada pada seseorang untuk seseorang bisa merubah hidupnya. Dan itu bisa kerjakan, Pak. Aku mengharapkan kau, Gis. Kau harus tahu semua hal ini. Selamat malam, Wan. Ya malam. Aku selalu menunggu kau di sini. Aku tak sempat memperhatikanmu, Gis. Aku semakin gelisah karena kematian istri. Maafkan aku, Gis, yang menuduhmu merencanakan kejadian ini. Itu tidak mungkin kau lakukan. Aku mengenal kau sejak kecil, Gis. Tidak ada satu tanda pun kau berbuat hati demi yang kejam. Kau keras hati, tapi bukannya seorang yang berbuat demikian. Aku masih ingat ketika kau memandangi orang-orang yang minta-minta di kereta api. Air mukamu membayangi ketinggian perasaan, Gis, yang tidak langsung memberi suatu kesanggupan kepadamu. Kau kawanku sebenarnya, Gis. Tapi kau masih mencari orang itu. Itu sudah tanggung jawabku, Gis. Dan selama itu tak akan pernah kau memikirkan seseorang. Bagaimana bisa? Tiap malam aku selalu memikirkan kau, Wan. Aku sudah menyatakan kepadamu kan, Gis. Menyatakan apa? Menyatakan kaulah kawanku sebenarnya. Tapi lebih dari itu,
perkataanmu itu, Is. Aku tidak pernah mencintaimu. Tidak pernah, Is. Aku tahu perasaanmu yang sebenarnya. Kau meragukan aku, Wan. Dalam hati kau menerka. Akulah rencana kematian istrimu. Kau bertanya ke sana kemari demi ketentuan itu. Orang-orang pun banyak yang sebab dengan kau. Akulah kira-kira orang yang kau cari. Apa pada ilmu kamu? Campuran sayang, ragu, dugaan dan kebencian. Kenapa kau tidak menjawab sama sekali? Menyatakan dengan tegas. Lalu kau tinggal berbanding satu di antara dua kemungkinan. Membunuh atau mencintai. Kenapa kau tidak mempercepat penyelesaianmu sendiri? Kau akan menyerahkan diri padamu besok untuk kau bunuh atau kau cintai atau keduanya. Kenapa? Kenapa kau ragu-ragu dan tidak berani mengatakan bahwa kau telah menaruh prasangka? Wan, kau mau berjanji setelah mengetahui siapa orang itu akan bisa memikirkan perasaanmu? Ya. Setelah orang itu ketemu, Is, Apa yang akan kau berbuat jika kau jumpai orang itu? aku belum tahu mau apa. Akulah pembunuh istrimu. Sekarang, kuserahkan diriku padamu. Atas nama kasih sayangku, kuserahkan seluruh hidupku untukmu. Untuk kau bunuh atau kau cintai, akan benci. Akan aku terima dengan seluruh jiwa dan ragaku. Sudah kuduga sebelumnya. Ya, semua orang telah menduga. Itu artinya kau sayang padaku, Is. Iya, Dengan membunuh seseorang. aku mau kau memikirkan perasaanku, Wan. Dan kau berbohong selama ini, Is. Aku berbohong selamanya untuk mencari hatimu, Wan. Itu menyakitkan hati seseorang. Kau tak pada hidup dan pergaulan, Is. Aku tidak berharap hidup langsung tanpa kau. Kau! Jangan melawanmu. 3 tahun. 3 tahun lebih. Aku menunggu kau mendekat seperti sekarang ini. Serahkan seluruh hidupku untuk kapan yang saat ini. Inilah detik-detik yang paling berbahagia yang pernah aku alami. Aku tahu ini tidak akan lama aku alami. Karena kau akan segera menyerahkan aku ke depan pengadilan. Untuk kepentinganmu. Tapi sekarang sudah mencapai sebagian dari apa yang kuinginkan. Jari-jarimu
ini. Aku rela menyerahkan apa yang ada pada diriku. Artinya, sudah mencapai dia. Sekarang, bunuhlah aku dengan caramu sendiri. Bunuhlah. Tapi cintailah aku. Dan ketahuilah kecintaanku. Kerinduanku dan kesetiaanku. Lupakan kejahatanku dan dustaku. Dengan begitu, berartilah hubungan kita. Ya, berartilah. Itu juga termasuk dustamu, Is. Dusta atau tidak menurut anggapanmu, tapi yang kukatakan ini benar. Aku berbahagia bisa mengatakannya. Aku berbahagia bisa melihat kau mendengarkannya, Wan. Dan aku harus berbahagia dengan orang yang membunuh istriku. Aku tak akan lagi kau lepaskan. Sekarang, jika kau tidak sanggup membunuhku, besok aku akan menyerahkan diri pada yang berwajib untuk membuktikan bahwa aku telah menyerahkan diri padamu. Terserah kamu pikir apa tentangku. Tapi aku berpikir kamu kekasihku. Guys, Kekasihku yang pertama dan terakhir dalam seluruh hidupku. Tidak seorang lagi. Tidak seorang yang lain. sayalah yang membunuh Mursiwi. Sayalah yang membunuh Mursiwi. Ismiati tidak melakukan kesalahan atau masyarakat apapun. Mursiwi wanita itu memang pantas dimatikan dari depan kita. Mesti dimatikan. Beberapa orang telah menjadi korban, termasuk saya sendiri. Akan termasuk juga nantinya Fauda. Ia tidak pernah mencintai seseorang dengan benar. Seluruh perbuatan digerakkan oleh maksud menyakiti hati orang lain. Ia pernah mencintai kawan saya, Sakti. Karena ia dendam dengan orang Sakti. Ia merebut hati karena ia memang lebih cantik dan lebih bisa mengambil hati. Ia juga pernah mencintai kawan saya, Wion. Karena ia dendam dengan tunangannya, Suti. Lalu yang terakhir, ia mencintai saya. Dia tahu yang ingin saya menderita. Ia ingin menghancurkan kehidupan seorang yang amat sayang kepada saya. Ia meninggal karena merasakan kehidupan yang hancur oleh perbuatan Mursiwi. Lalu yang terakhir, ia mencintai saudara. Dia tahu Ismiati cinta pada saudara. Lalu dia berbuat demikian. Tidak seorang pun mengerti apa sebabnya. Tahu, begitulah yang terjadi pada diri. Di balik cantik, pandangannya menggairahkan.
Perkataan yang menghangatkan kehidupan dan kewanitaannya yang menggoncangkan kepercayaan. Ia akan bertuntut kita dalam medan panas yang suatu waktu akan membakar kesadaran kita dan terjadilah sesuatu di luar kekuasaan kita. Saya tidak menyesal melakukan itu. Saya tidak menyesal. Saya tidak menyesal menghilangkan diri. Saya tidak menyesal. Saya tidak menyesal menghilangkan diri. Saya tidak menyesal. Kenapa kau mengatakan demikian, Is? Aku sayang padamu, Wan. Ada cara lain agar kau bisa memikirkan perasaanku. Kau lalu memikirkan pembunuhan itu. Aku berharap kau pikirkan. Lalu aku mengakuinya, Wan. Sekalipun kau bunuh aku. Tapi ternyata tidak. Itu pertaruhan yang berbahaya, Is. Hanya pertaruhan. Kita bisa mengadakan perubahan, Wan. Hampir-hampir aku tak sanggup menerima cintamu. Kau pertaruhkan keluargamu, Is. Bapak bertaruh diri pula saat pergulatan untuk berubahkan dirinya, Wan. Aku anaknya, satu-satunya anaknya. Hampir-hampir aku tak sanggup menerima cintamu, Is. Cintamu begitu besar, jujur dan berani. Sedangkan cintaku begitu asing, Is. Aku sudah mengenal kau lama. Tapi aku melakukan kesalahan kepadamu. Maafkan, Wan. Aku tak sanggup bertaruh diri, Is. Jika kau sanggup mencintaiku, itu sudah lebih cukup bagiku, Wan. Aku sayang kepadamu, Is. Maafkan aku. Thank you.